Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Bahajah Nur Nun. Alhamdulillah semua sudah ada di studio. Di sini juga ada Ustadz Hasan Zajali dari Citayam, juga ada Ustadz Junaidi ala Tia Budi dan juga Anis Mualim. Baik, kasus yang masuk ke meja redaksi adalah 2 kasus tentang seorang ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah orang-orang kaya lah ya. Kemudian yang keduanya lagi tentang seorang ibu yang anaknya mau nikah dengan yang bukan Islam. Ya, nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning detailnya seperti apa. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk jelasnya silakan Mbak Nuning dibacakan seperti apa kasusnya. Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar dan ikhwan akhwat dimanapun Radio Silaturahim bisa disimak. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Saya ibu punya anak perempuan sudah dewasa, sudah selesai kuliah, dan membuat saya sangat terkejut karena dia ingin menikah dengan temannya yang berbeda agama. Agamanya Nasrani. Dia merasa nyaman dengan pria itu. Dan ketika saya pakai jilbab, kata anak saya, dia juga nggak apa-apa. Mereka ingin menikah di catatan sipil Ustadz yang membolehkan nikah beda agama. Padahal anak saya ini sejak SD sampai kuliah itu nggak lepas dari sholat dan baca Quran. Tetapi ketika bertemu dengan orang lain bisa berubah seperti ini. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah anak saya bisa kembali? Bagaimana caranya? Mohon petunjuknya. Apa yang harus saya lakukan? Itu kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua dari seorang ibu juga yang mengatakan bahwa anaknya di sekolah yang bergengsi, di kalangan the have, soal pembayaran bulanan tidak masalah, tapi sekarang mulai repot karena pendapatan suami menurun. Yang jadi masalah, di sekolah SMA-nya itu biasanya mereka mengadakan pesta khusus di hotel, harus pakai jas, dan dengan kondisi seperti ini agak repot juga. Akhirnya anak saya dibully karena tidak membuat momen-momen seperti itu di hotel. Dan kalau di sekolah-sekolah biasa kan kebersihan kelas dilakukan bersama. Tapi di sekolah anak saya dilakukan oleh cleaning service. Pernah juga waktu ditanya pernah ke kebun binatang kah? Mereka anak-anak ini menjawab sudah, tapi tak satu pun di antara mereka yang menjawab ragunan. Karena jawabannya adalah kebun binatang di luar negeri. Ustadz, saya memang tidak ada yang ingin ditanyakan, tapi bagaimana Ustadz melihat kasus atau suasana situasi ini? Terima kasih. Ya, itu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwa wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan rahmat Allah kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dalam psikologi keluarga di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abu Bakar Baraja yang senyumnya selalu menghiasi wajahnya, Hajah Nur juga yang membawa cahaya, Imam Muhammad Krishna kita, Ustadz Junaidi, Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili, demikian pula Atep, Anis Mualim dan ikhwan yang bekerja di studio, begitu pula seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasus yang baru saja kita dengar bersama-sama, yang pertama, seorang ibu memiliki seorang anak yang telah dewasa, anak wanita, gadis yang telah dewasa. Dari mulai kanak-kanak hingga selesai kuliah selalu membaca Al-Quran. Nah, setelah selesai kuliah dia menemukan ternyata tambatan hatinya. Cuma sayang tambatan hatinya ini seorang laki-laki yang berbeda agama dengan diri. Dan mereka siap untuk menikah dalam catatan sipil atau pada catatan sipil yang membolehkan perkawinan antar agama. Si ibu tidak berdaya, lalu bertanya-tanya apa sebabnya terjadi hal ini. Perlu kita fahami ibu, bahwasannya iman bukan hanya sekedar pengetahuan. Iman bukan hanya sekedar ilmu dan pemahaman. Sebagai contoh, makhluk yang terkutuk, yaitu iblis, yang terusir dari surga bukan makhluk yang bodoh. Makhluk yang mengenal Tuhannya, makhluk yang mengenal alam malakut, yang mengenal para malaikat lebih daripada kita. Kalau kita hanya mendengarkan kabar, sedangkan iblis yang dulu merupakan makhluk yang berasal dari bangsa jin, menyaksikan, mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dia bukan menentang Allah karena tidak kenal Allah. Dia tahu Allah Maha Kuasa, oleh karena itu dia minta kepada Allah, wahai Tuhanku, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Tapi toh tetap dia menjadi pembangkang dan penentang, walaupun ancamannya murka dan adab dari Allah. Nah, ibu mungkin selama ini mengajarkan anak untuk sholat, mengajarkan juga untuk membaca Al-Quran. Yang saya tanyakan, kira-kira anak ini memahami tidak makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hanya sekedar membacanya? Di samping dia memahami, diresapi apa tidak? Karena seharusnya kita ya mendidik keluarga kita untuk dapat betul-betul memahami dan juga meresapi ayat-ayat Allah. Kemudian menanamkan betul-betul dasar-dasar akhlak yang sebetulnya telah ada dalam diri manusia. Melalui pendidikan, melalui lingkungan yang sehat, ya, akhlak tersebut akan tumbuh. Bukan hanya sekedar benih dalam hati, tapi tumbuh menjadi tunas hingga melahirkan pohon yang memberikan keteduhan dengan buah-buahnya yang terdapat pada setiap pucuk ranting tanpa mengenal musim. Nah, kebanyakan dari kita pada saat ini tidak memperhatikan etika moral atau akhlak. Kita lebih banyak apa? Memperhatikan hal-hal yang sifatnya apa? Kembali manfaatnya kepada apa? Kepada kita dalam urusan dunia kita. Kita didik anak kita dari mulai sekolah SD, dia kursus sana, kursus sini, masuk ke sekolah SMP,
masuk SMA, perguruan tinggi, yang menjadi perhatian orang tuanya kelulusan anak tersebut dengan angka yang baik. Kalau anaknya bisa masuk di sekolah negeri, orang tuanya berbahagia. Kalau anaknya bisa masuk perguruan tinggi negeri, orang tuanya menganggap ini kesuksesan. Begitu anaknya selesai sekolah di wisuda, ya, ini kebanggaan buat ayah ibunya yang mendidik mereka. Adapun berkaitan dengan etika, akhlak, dan moral tidak penting menurut mereka. Padahal justru manusia bukan dilihat ya, dari ilmunya, ilmu hiasan. Tapi yang paling utama apa? Adalah akhlak dan pekertinya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, hal yang pertama-tama mesti difahami adalah akhlak dan etika bersama Tuhannya yang menciptakan dirinya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, harus menjunjung tinggi menghormati Allah melebihi selainnya, bahkan termasuk ayah ibu, termasuk anak kita, termasuk pasangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menganugerahkan kita seluruh nikmat hidup kita, seharusnya kita tempatkan pada kedudukan yang utama. Nah, kalau Allah mengatakan A, seharusnya kita hormati, kita hargai. Kalau Allah melarang kita dari sesuatu, seharusnya kita betul-betul menghormati larangan Allah. Ini merupakan akhlak yang paling utama. Kita tunduk kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, karena Dia tidak menciptakan kita dengan bantuan sekutu. Dia tidak melimpahkan nikmat karunia-Nya untuk kita dengan bantuan sekutu. Tapi sayang anak ini tumbuh, sholat, membaca Al-Quran, tapi tidak mengetahui batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Begitu hatinya terpikat pada seorang pria, mungkin penampilannya, tutur katanya yang menarik dan baik, ya, bisa saja mengatakan bahwa semua agama itu benar, ya. Yang penting kita semua berbuat kebaikan. Kita beriman pada Tuhan, kamu juga beriman kepada Tuhan. Nah, ini banyak hadis sekalian propaganda semacam ini, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pria non-muslim untuk menarik wanita-wanita muslimah. Begitu juga banyak wanita-wanita non-muslim yang berusaha untuk menarik pria-pria muslim dan menganggap tidak lagi ada batasan antara iman dan syirik. Nah, kalau anak-anak kita tidak memahami betul-betul hal-hal yang sifatnya mendasar, yang termasuk dalam basic knowledge dalam agama kita, maka dengan mudah anak kita ini begitu melihat sesuatu yang menarik, dia akan lupa kepada apa? Kepada hal-hal yang amat mendasar. Padahal kita tahu bahwasannya iman, demikian pula keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berharga daripada kehidupan ini. Karena tanpa iman dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan gagal dalam ujian dunia dan kita akan terjerumus dalam petaka penderitaan dan siksa di hari akhir nanti. Jadi ibu, apa yang ibu saksikan dari anak ibu sampai dia mau menerima laki-laki non-muslim sebagai pasangannya, mungkin hatinya beranggapan bahwa tidak ada batasan antara dia dan saudaranya yang non-muslim. Masing-masing beriman dan masing-masing menjalankan keyakinannya. Itu yang pertama apa? Yang pertama, dia dengarkan. Dia mengkritik orang-orang yang fanatik ya, terhadap agamanya. Bukankah agama semua mengajak kita berbuat kebaikan? Mengajak kita menyembah kepada Tuhan. Jadi masing-masing mengikuti keyakinannya, mengerjakan juga perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang selalu apa? Digembar-gemborkan. Sedangkan orang Islamnya ribut, berkelahi, berselisih, atau dia menyaksikan orang tua di rumah teriak kesana kemari. Dia menyaksikan pria non-muslim ini dengan penampilan yang menarik dan menawan, dengan sikapnya yang lembut, ya. Akhirnya membuat apa? Wanita ini masuk dalam perangkap. Padahal Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik kamu menikah dengan seorang hamba sahaya yang beriman. Ya. Menikah dengan hamba sahaya ya,
beriman daripada seorang wanita merdeka yang musyrik. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian kawinkan wanita-wanita kalian, putri kalian dengan pria musyrik sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik bagi kalian untuk kalian nikahkan dengan putri kalian ya, daripada seorang pria merdeka tapi dia musyrik. Walaupun kalian tertarik melihat penampilannya, ya, melihat katakan kekayaannya, melihat cara berbicaranya, ulaika yad'una ilan nar. Mereka ini mengajak kalian masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah mengajak orang untuk masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam ampunannya dengan seizinnya. Jadi jalan yang ditempuh oleh anak ibu jalan yang salah. Jalan yang salah. Seharusnya sebagai seorang muslimah memilih pria muslim. Dan saya yakin di tengah-tengah pria muslim terdapat pria-pria yang baik, yang santun. Ya. Jangan mengatakan ternyata non-muslim lebih baik akhlaknya dibandingkan pria non-muslim. Kita jumpai sekian banyak pria non-muslim yang akhlaknya luar biasa. Yang bergaul bebas, minum minuman keras, sama dengan kelakuan dari pria juga yang beragama Islam. Tapi buat Anda sebagai muslimah seharusnya memilih pria muslim yang beriman, yang baik dan santun. Kalau Anda betul-betul sayang kepada iman Anda, betul-betul beriman kepada Allah, bertauhid padanya, mustahil Anda akan memilih pria non-muslim sebagai pasangan Anda. Ini beresiko bisa membuat Anda terjerumus dalam kekafiran, dan juga Anda akan melahirkan dari rahim Anda anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ya, yang berada di bawah naungan orang tua yang musyrik. Ini kan berbahaya sekali kan? Tapi mengingat banyak orang lebih mencintai dirinya, mencintai perasaannya, hanyut bersama hawa nafsunya, terkadang walaupun dia tahu kebenaran, dia bersikukuh untuk apa? Mengikuti keinginannya. Ini merupakan salah satu kelemahan manusia yang dipergunakan oleh syaitan. Melalui jalan yang dia suka, syaitan mempengaruhi dirinya. Nah, saya doakan mudah-mudahan wanita ini sadar bahwa perbuatannya salah dan dapat kembali kepada Allah. Banyak contoh dan kasus. Seorang ibu datang ke rumah saya membawa saudari perempuannya. Saudari perempuannya ini tadinya muslimah. Kemudian dia menikah dengan pria non-muslim. Pria non-muslim ini kebetulan orang dari kebangsaan asing dari Amerika atau dari Inggris. Akhlaknya baik, santun, tidak pernah memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik. Punya beberapa orang anak. Tapi anak ini rupanya terpengaruh sama ibunya, ya. Sekolah di sekolah Islam juga, ya. Akhlaknya baik, pria dan wanita. Akhirnya setelah anaknya belajar agama, dia bilang sama ibunya, "Mah, ayah kan non-muslim, mama seharusnya nggak boleh bersama-sama. Sebaiknya mama pisah dengan ayah." Si ibu mengatakan, "Kamu kan tahu ayah kamu begitu baik, begitu santun, ya. Dia juga peduli terhadap kalian, terhadap ibu kalian, dan tidak pernah menghalangi saya untuk menjalankan agama saya. Dan kalian pun sekolah di sekolah Islam, dia tidak menghalangi." Si ibu bingung, datang ke rumah. Dan dia mulai bergelisah, dia merasa bahwa jalan dia ini salah. Tapi dia berada dalam situasi kondisi yang membuat dia serba salah. Suaminya baik, sedangkan dia berbeda agama dengan suaminya. Saya bilang, coba ibu ajak bicara suami ibu yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat dia. Jelaskan kondisi ibu. Ya. Berharap kalau suami bisa beriman pada Allah. Ya. Masuk ke dalam Islam, berkumpul bersama-sama di dunia maupun di akhirat. Ibu katakan, saya siap melayani kamu asal kamu masuk ke dalam Islam. Tapi kalau tidak, ya, saya selalu bergelisah karena agama saya melarang saya melakukan hal ini. Selama ini saya telah berdosa. Saya ingin taubat kembali pada Allah. Coba sentuh hati suami, insya Allah mudah-mudahan dia akan apa? Dia akan betul-betul menemukan kebenaran. Karena selama ini dia nggak menentang Islam. Bahkan dia mungkin juga kurang menjalankan agamanya dengan baik. Ya.
Tapi dia hidup baik, tanggung jawab dan lurus. Alhamdulillah dengan harapan doa dan anak-anaknya si ayah bisa masuk ke dalam Islam kembali pada Allah. Ada seorang ibu datang ke rumah, dia menikah dengan seorang India. Waktu menikah dalam agama Islam, si India juga masuk ke dalam Islam. Punya anak perempuan mungkin usia sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Tahu-tahu di tengah jalan, si suami ingin keluar dari Islam. Si ibu bingung, datang bagaimana Ustadz? Suami saya sudah masuk Islam, sekarang keluar dari Islam. Saya tanya pada ibu lebih berat kemana? Ya, saya lebih berat ke agama saya. Dia ada takutnya pada Allah. Saya bilang kalau gitu, ibu kalau betul-betul lebih sayang pada agama ibu datang pada suami jelaskan kalau seandainya kamu bersikap seperti ini, ya saya lebih suka mundur, tidak berkumpul bersama-sama. Suami ibu pernah nggak mempelajari agama setelah masuk Islam? Tidak. Sekarang berikan pelajaran agama. Kasih buku-buku, suruh belajar dulu. Kalau dia sudah baca, sudah belajar, ya, kemudian dia masih menolak, ya, ibu berpisah daripadanya. Sekarang sementara waktu tidak perlu berpisah, tapi jangan berkumpul. Coba serahkan agar dia mengenal Islam. Panggilkan kalau perlu guru-guru yang baik. Saya tanya sama anak perempuannya, kalau ayah kamu tetap dalam keadaan tidak beriman, kamu siap nggak untuk berpisah dari ayah kamu? Dia bilang siap. Anak perempuannya kecil. Tapi memang iman tidak lihat kecil besar. Ibunya juga penuh perhatian. Akhirnya si ibu menunjukkan sikap tegas pada suaminya. Suaminya mau belajar Islam. Kalau tadinya dia baru Islam tapi nggak tahu Islam. Ini kesalahan kita kan? Akhirnya mulai belajar Islam sedikit demi sedikit. Setelah berapa lama kemudian dia menyatakan bahwa dirinya betul-betul ingin Islam. Masuk ke dalam Islam, berkumpul bersama-sama. Jadi anak ibu yang perempuan kita doakan mudah-mudahan tersadar. Atau calon suaminya sadar masuk ke dalam Islam. Saya kenal satu perempuan. Berkenalan dengan seorang laki-laki penginjil. Wanita ini muslimah. Si penginjil ini karena melihat akhlak ini wanita baik dan cukup cantik, dia ingin menikah. Kata si wanita, nggak bisa saya menikah dengan kamu. Si perempuan juga suka sama pria ini. Saya nggak bisa menikah dengan kamu. Saya muslimah, kamu non muslim. Dengan sendirinya perbedaan ini saya nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si pria yang penginjil ini ingin belajar Islam kalau gitu. Si ibu bawa ke tempat saya. Si perempuan ini bawa ke tempat saya untuk belajar mengenai Islam. Kita mulai dialog ya, Al-Quran bersama pria ini ya. Cukup lama dia mondar-mandir, saya berikan buku-buku tafsir, coba diskusikan sama-sama. Setelah berapa bulan dia belajar tentang Islam, dia nyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah nyatakan diri masuk ke dalam Islam, artinya dengan dasar pemahaman. Akhirnya subhanallah ternyata si pria ini nggak jadi menikah dengan wanita tersebut. Si laki-laki mengatakan saya takut nanti saya masuk ke dalam Islam karena ingin menikah. Si perempuan juga bersyukur alhamdulillah si laki-laki sudah apa? Beriman, tapi dia tetap bertahan untuk tidak menikah dengan pria tersebut sampai dia beriman. Karena agama ini bukan mainan. Ada seorang laki-laki datang ke rumah membawa calon istrinya seorang Chinese. Laki-lakinya seorang keturunan Arab. Dibawa oleh orang tuanya laki-laki. Datang ke rumah, dia bilang dia mau menikah dengan perempuan. Ustadz minta supaya mengislamkan wanita ini. Saya tanya kepada ini perempuan, kamu mau masuk Islam kenapa? Ya karena agama semua sama Pak Ustadz. Semua agama sama. Saya bilang, maaf saya nggak bisa ya menyaksikan keislaman kamu. Karena kamu masuk ke dalam Islam bukan karena memahami bahwa Islam itu sebagai satu kebenaran. Tapi karena mau menikah dengan suami kamu. Saya maaf nggak bisa nikahkan kamu. Lebih baik kamu belajar Islam dulu ya. Kemudian setelah itu kamu tunjukkan sikap kamu. Agama ini bukan mainan. Sekarang kamu masuk ke kelas ini, besok keluar dari kelas masuk kelas. Ini agama ini pegangan hidup. Islam tidak mengizinkan kita memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Kalau Anda belum yakin jangan masuk. Saya bilang sama suaminya, saya minta maaf nggak bisa menikahkan kamu dengan ini. Kan orang bilang, biar aja dia nikah dulu setelah itu apa? Nah, tidak gampang, manusia punya apa? Punya kehendak dan keinginan. Jangan dipaksakan sesuatu yang tidak pas, jangan dipaksakan.
laki-lakinya tampan, si perempuan kecantikannya sama sekali tidak menarik. Mungkin dia kaya, tidak kaya juga. Berilmu, tidak berilmu juga. Apa sebabnya laki-laki yang tampan ini mau menikah dengan wanita ini? Saya bilang, saya minta maaf. Abang yang laki-laki juga bilang, ana udah bilang Ustaz. Jadi masalah ini akal, ya, kemudian keimanan. Ya. Keimanan yang betul-betul yakin bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang diterima di sisi Allah. Satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan dirinya, akan menentukan pilihan. Nah, ibu tinggal berdoa pada Allah. Ibu berikan nasihat, atau ibu ajak ini perempuan untuk berdialog dengan orang yang tahu. Doakan supaya dia tersadar kembali pada Allah. Karena pada akhir di tengah jalan, setelah mabuknya hilang, dia sadar kembali, dia akan merasakan kegelisahan yang luar biasa di hatinya. Kalau pada saat mabuk, seperti orang mengatakan cinta itu buta. Betul nggak? Cinta buta. Atau cinta rabun, walaupun melihat tapi rabun. Betul nggak? Akhirnya apa? Yang buruk kelihatan indah, yang indah kelihatan buruk. Ini bukan buta sama sekali tapi rabun. Akhirnya seruduk seperti seekor himar. Kalau rabun matanya seruduk sana, seruduk kemari kan. Akhirnya masuk ke dalam lubang. Jadi kita hadapi dengan cara yang baik, secara realistis. Ibu juga nggak bisa mengancam dia. Nggak bisa sama sekali memasak dia. Berikan nasihat, doakan supaya dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Selagi dia masih hidup, kita punya kesempatan untuk mengajak. Kalau dia sudah meninggal dunia tetap dalam kekafirannya, maka dengan sendirinya terjadi perpisahan di antara dia untuk selama-lamanya. Bahkan kita tidak diizinkan untuk beristighfar memohon ampun baginya. Nah, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, seorang ibu atau pasangan suami istri menyekolahkan anak di sekolah yang bergengsi. Dengan gaya hidup yang hedonis, ada acara pertemuan juga bertemu di hotel. Pada saat ayahnya masih mampu bekerja, beban hidupnya ringan buat dia. Tapi begitu ayahnya putus pekerjaan, pendapatannya berkurang, dia tidak lagi mampu membiayai anaknya untuk sekolah di tempat tersebut, apalagi menghadiri acara-acara yang cukup mahal. Nah, mulai dia dibully oleh teman-temannya. Pertanyaan saya, bapak ibu menyekolahkan anak di tempat semacam ini tujuannya apa? Apa supaya dikatakan sekolah bergengsi yang melahirkan juga anak-anak yang pergaulannya luas, ya, yang pandai bergaul, menggunakan bahasa asing. Apakah ini amanat yang Allah amanatkan kepada bapak ibu? Bapak ibu diamanatkan untuk mendidik anak agar dia mengenal Tuhannya, beriman padanya, kemudian menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba dan berakhlak mulia. Kalau seandainya bapak ibu mendidik anak-anak seperti ini, katakan dia lulus dari Harvard, lulus katakan dari perguruan tinggi di Barat atau di Amerika, tanpa etika moral dan iman, begitu pula dia akan menjadi penjahat berdasi, menjadi koruptor, menjadi pengkhianat, ya. Bahkan kalau perlu menjual bangsa dan negara. Kenapa? Karena dia berilmu, tapi kalbunya dalam kegelapan. Tapi kalau anak kita berakhlak mulia, walaupun pengetahuannya tidak luas, katakan tidak memiliki gelar yang mencolok, akhlak ini akan betul-betul memuliakan dirinya. Dan bapak ibu yang mendidiknya juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai yang tinggi. Dan untuk menjadi anak yang sukses dalam pendidikan tidak harus di sekolah seperti ini. Di sekolah pemerintah juga bisa. Di sekolah-sekolah swasta juga bisa. Yang mengutamakan pendidikan akhlak. Tapi pendidikan saat ini tidak mengutamakan etika, akhlak, dan moral. Akhirnya ilmunya bertambah, tapi akhlaknya tertinggal di belakang. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah jauh dari kebenaran. Akhirnya lahir menjadi anak yang agnostik, tanggung jawab orang tua besar. Menjadi anak juga yang mengacuhkan nilai-nilai agama, dianggap ini menghambat kemajuan, menyempitkan juga gerak-geriknya. Ini semua merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi salah, sungguh salah kalau kita menumbuhkan anak kita di sekolah semacam ini. Kalau anak tersebut rusak, maka ayah ibunya salah. Ibu tadi mengatakan kalau di sekolah pemerintah atau sekolah negeri, anak ikut kerja bakti, membersihkan kelas. Ini kan satu yang bagus kan. Di pesantren ada juga anak yang ikut merapikan, dia punya kamar, merapikan sekolahnya, masjidnya, ikut juga belajar bertani. Artinya hidup menyatu dengan alam. Bukan sebagai tuan yang dilayani,
tapi membiasakan diri sebagai anak-anak yang mandiri bertanggung jawab. Nah, sebelum saya tutup jawaban ini, saya tertarik ya mendengarkan satu jawaban yang datang dari seorang guru di Australia pada penanya yang bertanya padanya. Dia bertanya, kira-kira apa yang membuat kamu tuh bergembira pada anak didik kamu? Apakah anak tersebut ya bisa meraih angka tertinggi dalam bidang matematik, dalam bidang ini kan, itu kan kebanggaan orang dalam bidang matematik ya, dalam bidang-bidang yang seperti ini. Dia mengatakan tidak. Saya betul-betul bahagia, bangga di saat murid saya itu bisa berbaris antri dengan baik. Karena apa? Kalau pelajaran matematik 3 bulan, kursus selesai. Dan dalam matematik juga tidak semuanya dipakai. Yang dipakai oleh masyarakat paling cuma menambah, mengurangi, berbagi, dan mengali. Betul tidak? Adapun yang lain, rumus matematik yang menggunakan cuma kalangan khusus. Tapi untuk mendidik anak kita bisa bersabar, ya, menghargai orang yang di depan, tidak sama sekali mengganggu hak orang lain, itu membutuhkan waktu yang panjang. 12 tahun dari mulai kecil dilatih untuk terbiasa antri. Artinya menjaga, menghargai nilai moral dan etika. Kalau anak didik saya bisa seperti ini, itu merupakan kebahagiaan buat kita. Daripada dia menguasai matematika, menguasai pelajaran yang dipelajari, tapi dengan akhlak etika yang tidak benar. Di pesantren orang belajar menghafal Quran, belajar juga berbagai macam disiplin agama, tapi guru kurang memperhatikan. Si guru lebih menghargai anak yang unggul dalam bidang pengetahuan daripada anak yang berakhlak baik. Jadi sekarang akhlak dia punya nilai yang paling rendah. Yang penting kamu berilmu, berkedudukan, berharta. Jangankan orang biasa, ulama menyambut bahkan mendoakan. Walaupun seorang koruptor, agar jabatannya diperpanjang hingga negara semakin hancur. Maka dia berperan dalam hal ini. Jadi hendaknya dalam pendidikan kita dan anak-anak kita, utamakan akhlak. Sebagaimana Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Manusia yang sukses, yang dapat jujur memimpin rakyat, yang jujur untuk menjaga negara, membawa kesejahteraan, yang hidupnya dengan akhlak pekerti yang luhur. Coba lihat Bilal, Salman dari hamba sahaya menjadi manusia mulia. Siapa kaum muslimin yang tidak kenal mereka? Jadi jangan pernah kita tertipu oleh kehidupan dunia. Kita sekolahkan anak kita di sekolah yang bergengsi, hanya memperhatikan angka yang mereka dapatkan, kemudian juga pergaulan mereka dengan alasan nanti di saat mereka tumbuh dewasa, mereka punya jaringan di antara orang-orang besar. Kenapa kamu nggak membangun hubungan dengan Allah yang menguasai langit bumi, dan dialah yang menguasai seluruh kekayaan langit maupun bumi, kuasa untuk memberikan kamu apa yang mereka tidak mampu berikan. Jadi mudah-mudahan kita punya pola pikir ke depan dalam mendidik anak kita, bukan mendidik anak kita. Jadi kita harapkan pola pikir kita ya, dan juga target kita bukan menjadikan anak kita sukses meraih gelar magister atau gelar katakan PhD atau menjadi seorang penguasa atau pengusaha ya, tapi mendidik anak kita menjadi manusia mulia. Ini kebanggaan yang kelak akan dibanggakan ketika dia berjumpa dengan Allah di hari kemudian nanti bersama Rasulnya. Jadi yang pertama, ibu berdoa, berikan nasihat buat anak ibu. Yang kedua, pindahkan anak ibu ke sekolah yang dapat mendidik dan memuliakan dirinya. Bukan menjadi manusia yang dilayani, begitu dia naik di atas, dia akan menginjak-injak martabat manusia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pembelajaran buat kita semua yang sungguh masih saja banyak di antara kita ya Ustadz, Mas Krisna, yang image itu penting. Bagaimana menurut Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak, karena 2 kasus ini bisa saja mewakili begitu banyak hal di sekitar kita, atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
begitu nikmatnya Allah yang begitu luasnya. Dan Allah yang menentukan nikmat-nikmat itu kepada manusia. Dan Allah lah yang memindahkan. Ketika kita sudah tidak mau lagi menikmatinya, maka dia akan pindah kepada orang yang lain. Ketika dia tidak mau menikmati, kita tidak mau merasakan apa-apa, maka kita nggak akan mendapatkannya. Tapi Allah tetap menunggu sampai kita mau. Dan Allah yang merubah perubahan-perubahan kita ini, suasana yang seperti ini adalah perubahan haknya Allah. Tinggal kita berdoa sama Allah. Bagaimana anak kita ini bisa berubah apa tidak? Hatinya yang sekarang berpindah, rasa nyamannya dia berpindah kepada sesuatu yang berbeda, ya kita harus lihat. Apa yang membuat dia merasa nyaman kepada orang yang berbeda dengan dirinya. Berbeda agama, berbeda segalanya, tata cara pun berbeda. Apa yang menyebabkan anak kita sebagai seorang wanita yang nyaman kepada orang yang lain, yang berbeda agama, tata caranya? Apa yang menyebabkan tersebut? Perhatikan, ketika anak kita sholat, ketika anak kita baca Quran, ketika anak itu taat atau menghormati orang tuanya, perhatikan, apakah dia merasakannya nyaman, merasakannya senang, merasakannya bahagia? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita seringkali anak-anak kita datang langsung salaman, ya, terus udah. Tapi hatinya dia, benar nggak dia salaman? Benar nggak dia berbuat seperti itu? Ini yang perlu kita perhatikan. Datang, kamu sudah sholat. Dia duduk di depan orang tuanya baca Quran. Tapikah resapan Quran itu sudah masuk ke dalam dirinya? Seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Sin. Bagaimana Quran itu bisa bersama dia melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah. Apa yang harusnya dia lakukan. Dia melakukan hanya sebatas perintah, bukan menjadi dirinya. Bukan jadi dirinya. Seperti kita sebuah tanaman, ketika kita hanya menyiram, tapi tidak dikokohkan dengan tanah yang kuat, apa yang terjadi? Pohonan itu akan rubuh pada saatnya. Ketika tanah itu sudah tidak lagi bisa menampung, maka dia akan rubuh. Begitu anak didik kita. Anak kita dari kecil kita tanamkan sholat, baca Quran, dan sebagainya. Tapi dia tidak mampu merasakan bagaimana sholat itu. Bagaimana Quran itu menjadi bagian dari kehidupannya. Ini yang perlu. Dia pakai jilbab. Manis. Oke. Tapi apakah dia melakukan itu ada rasa nyaman, ada merasa senang, ada merasakan sesuatu yang dia bisa bertahan. Ketika dia sudah bisa bersama itu, yakinkan tidak akan bisa menyentuh apapun yang tidak menyenangkan buat dia. Tubuh manusia ini, tubuh kita ini, tubuh anak kita ini sudah rapi. Allah ciptakan. Allah sudah berikan. Sudah luar biasa. Apa yang terjadi ketika ada sesuatu yang berbeda masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam perasaannya? Apa yang terjadi? Karena perbedaan rasa yang dinikmati anak tersebut, perhatikan. Karena anak itu berbeda perasaannya. Seperti misalnya dia sholat hanya takut sama orang tuanya. Dia baca Quran hanya menjadi kewajibannya dia doang. Ya, dia nurut terus sama orang tuanya di rumah saja. Dan dia tidak tahu nurut ini untuk apa. Bagaimana dia bisa nurutnya?
Ini yang perlu kita perhatikan. Begitu banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya, bahwa anak-anak tersebut merasa gelisah ketika dipaksa untuk sholat. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang namanya sholat, hanya melakukan. Dari TK dipaksa untuk sholat, dia harus menggunakan jilbabnya, dia harus mukena yang rapi, harus berdiri. Anak baru TK, di TK tersebut ada latihan sholat, benar, bagus. Namun ketika lagi latihan sholat, dia nengok ke sana, nengok ke sini, gurunya bilang, ayo sholat tuh gak boleh nengok, kaget dia. Karena dia belum siap. Kenalkan saja. Kenalkan ini sholat. Ketika dia nengok, nggak perlu kita rame, nggak usah kita ribut atau melaporkan kepada orang tuanya, bertambah bermasalah. Sampai di rumah orang tuanya begini, kamu sholatnya yang benar tuh, lihat mama sampai ditegur sama guru. Si anak jadi ketakutan, akhirnya sholat, pengen nengok takut. Coba perhatikan, bagaimana rasa sholat tersebut bisa tertanam. Oke. Cara berpikir. Cara berpikir inilah yang penting buat anak-anak kita. Benar-benar apa yang menjadi pikirannya adalah dirinya. Bukan pikirannya adalah orang tuanya. Kalau dia berpikir tentang kebaikan itu, kembali kepada dirinya. Bukan berpikir kebaikan itu untuk orang tuanya. Kalau dia pikir yang penting orang tua suka, berpikir untuk orang tuanya, yang penting orang tua saya senang. Walaupun dia nggak senang. Karena dia tidak mengerti mana yang senang, mana yang tidak senang. Sehingga dia pindah ke agama, dia mendapatkan agama yang lain. Karena dia nggak tahu bahwa dengan agama yang lain ini tidak akan menyebabkan rasa senang. Rata-rata beberapa banyak yang datang, yang menemui saya, mereka yang berbeda agama pada pernikahannya, ya, pasti tidak menyukai dan tidak senang. Ada kegelisahan di sana. Terutama bagi yang muslim. Kalau yang di luar muslim nggak datang sama saya. Ini yang penting, yang harus benar-benar kita buat, yang harus benar-benar kita yakinkan kepada anak kita, bagaimana dia berpikir untuk dirinya yang baik, yang menyenangkan. Bagaimana anak itu tahu bahwa ini baik untuk dirinya, bukan buat orang lain dulu, untuk dirinya dulu. Ketika dia sudah mendapatkan rasa itu, berinteraksi dengan yang lainnya, dia akan kuat dan kokoh. Yakinkan, ketika anak kita kuat dan kokoh, mengenal dirinya, dan dia sesuai dengan apa yang dia dapatkan benar, pasti perjalanan yang benar. Banyak mereka yang kembali kepada Allah. Banyak yang mereka masuk ke dalam kehidupan yang Allah tetapkan. Mereka benar-benar mengenal dirinya. Tapi kan ada juga yang orang-orang kita, orang Islam keluar juga dari agamanya. Karena dia marah sama dirinya. Karena dia kesel sama dirinya. Karena dia sumpek sama dirinya. Maka dia lari. Berbeda dengan mereka yang masuk kepada Allah. Mereka mendapatkan ketenangan. Tapi kan ada juga yang masuk cuma buat coba-coba. Karena dia mencari sesuatu. Waktu dia mencari, kalau dia mempelajarinya, dia mendapatkan, insya Allah dia akan merasakan tenang. Nah, kembali kepada kasus ini. Bisakah dia berubah? Bisa.
dekatkan kembali. Jangan membahas tentang bahwa dia senang, nyaman. Kalau dia belum menikah, katakan sama dia, jangan menikah sama dia. Jangan menikah sama orang-orang Kristen, itu nggak baik. Nggak perlu. Kembalikan rasa itu. Ambil rasanya dia kepada kehidupannya. Ketika dia merasa nyaman sama laki-laki yang berbeda agama tersebut, balikan. Kembalikan. Bagaimana? Kamu orang Muslim. Coba rasakan ketika kamu sholat. Bagaimana nikmatnya Allah memberikan. Setiap kali dia melakukan, ajak berpikirnya dia bahwa kamu adalah senang. Kalau dia, kalau ibu suami masih ada, ketika dia si ayahnya memeluk, katakan, lihat, kamu anak ayah yang menyenangkan, yang membahagiakan. Amankan, rasa nyamankan ketika dia bersama seorang ayahnya. Kalau dia merasakan, oh ini. Bagaimana rasa nyaman kalau dia punya saudara laki-laki? Suruh berkomunikasi yang menyenangkan. Bisa saja karena dia tidak pernah mendapatkan rasa nyaman komunikasi dengan ayahnya, komunikasi dengan saudara laki-lakinya atau sepupunya dan sebagainya. Sehingga dia nggak bergerak bertemu dengan orang yang bisa menyamankan, yang bisa terima dia, yang bisa lari. Hati-hati. Bagaimana kita berkeluarga, bersama, bersaudara, kalimat, kata-kata, perbuatan. Hati-hati. Ejekan kecil satu permasalahan saja, itu yang bisa menanamkan, yang membuyarkan rasa nyamannya seorang. Kalau saudara kita ejek, kamu nggak bisa apa-apa. Kata-kata kamu nggak bisa apa-apa, itu yang membuat dia tidak nyaman. Apalagi di label hal-hal yang tidak menyenangkan buat dirinya. Bagaimana dia berdekatan dengan saudaranya, kalau kumpul-kumpul dia merasa nggak nyaman karena labelnya dia. Maka ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berbeda agama, kemudian bisa memberikan apresiasi, menyamankan, dia lari. Dia lari. Kita tinggal gigit jari. Yuk kembalikan, buat dia. Kalau ada yang terkena labelisasi pada dirinya, lepaskan, kamu nggak seperti itu. Kalau dia merasakan bahwa dia nggak suka sama saudaranya, sama sepupunya, sama tetangga muslim dan sebagainya, katakan dia, oh dia tidak seperti itu. Mungkin perilaku dari mereka terhadap dirinya yang tidak baik. Fokuskan perhatian kita. Perhatikan dalam diri kita bahwa anak ini amanah yang perlu kita kembalikan. Bisakah dia berubah? Pasti bisa. Pasti bisa. Bagaimana kita mengembalikan anak kita? Subhanallah. Perhatikan. Bagaimana dengan kasus yang kedua? Betul. Pendidikan itu penting. Kita sekolahkan anak kita di sekolah, itu penting. Maukah sekolah yang biasa saja, sama yang lain saja, yang lebih besar lagi, yang lebih mewah lagi. Penting pendidikan, bukan mewahnya, bukan rendahnya, bukan biasa-biasa saja. Apa yang diberikan? Akan mendapatkan apa anak kita ketika termasuk di situ. Anak kita titipkan di satu sekolah. Akan mendapatkan apa? Itu yang tadi dikatakan oleh Ustaz Yusuf. Seorang guru hanya ditanya, bagaimana yang kamu banggakan dengan murid-muridmu? Hanya mengatakan, kalau murid saya bisa ngantri doang. Luar biasa. Cuman ngantri. Dia bisa mendapatkan ngantri. Wow, besarnya bukan main. Bagaimana ngantri tersebut bisa menghargai seseorang. Bagaimana sabar dia bisa menunggu untuk mencapai hasilnya.
Bagaimana dia ngantri tersebut, dia bisa membuat sesuatu kreativitas, menunggu sampai dia bisa kreativitas. Dia bisa melihat lingkungannya sambil menunggu. Luar biasa. Arti dari ngantri. Melatih untuk ngantri. Luar biasa. Kita ngantri nih, gergetannya bukan main. Apalagi pakai ngobrol lagi yang di depannya. Kita lagi ngantri sesuatu, lagi ngantri tiket misalnya. Yang di depan masih ngobrol terus. Wow, bagaimana rasanya? Detik demi detik itu otak kita langsung bergerak, berkomentar, berpikir bermacam-macam. Karena kita tidak biasa. Pada saat ngantri, sabar. Pada saat ngantri, pikiran kita berkreatif. Pada saat ngantri, kita melihat lingkungan yang terjadi. Itu tidak pernah terdapat. Karena kita tidak pernah melatih. Waktu kita menunggu, bagaimana nikmat waktu tersebut yang kita akan bisa dapatkan. Itu tidak pernah kita didik. Yang kita didik apaan? Mobilnya waktu mau masuk ke ruangan sekolah, apa itu? Kamu tadi pakai apa mobilnya? Kamu pakai apa mobilnya? Ya, kalau anak-anak yang SD, ada anak TK, akan dilihat bekalnya apaan. Itu yang mempengaruhi sehingga dia tidak dapat apa-apa. Maka pendidikan itu penting. Lihat, ketika kita memasukkan ke sekolah, anak-anak kita anak kita akan dapat apa dari sekolah itu. Oleh karena itu, perhatikan programnya. Perhatikan yang membawa program itu. Maksudnya, yang membuat program tersebut dan si pelaksana program itu siapa. Itu penting. Kalau ini sudah dapat, yakinkan. Kalau kita punya uang, kalau memang sekolah itu mahal, tapi dapatnya lebih mahal dari apa yang kita keluarkan, jangan khawatir. Karena kita punya uang. Ya, karena kalau kita punya uang, sekolah yang mahal tersebut enggak kita masuk di situ, kita masuk di tempat yang biasa, kesian yang enggak punya uang. Mau masuk yang di tempat mahal enggak punya. Tapi yang mahal itu dapat apa kita di sana? Jadi bukan persoalannya. Yang penting di sini kita akan dapatkan apa di pendidikan itu. Insya Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di sekolah itu, ambil. Dan lihat proses, progres dari anak kita setiap waktu. Nilai pengetahuannya, nilai matematikanya, nilai ilmu pengetahuan, ilmu sosialnya tidak perlu dilihat, tapi apa yang dia lakukan. Kalau kita dikasih rapat, maaf sedikit lagi. Waktu ada pertemuan di sekolah, ya, gurunya, aduh Pak, alhamdulillah anak Bapak, nggak usah nilai, nggak usah. Saya mau tanya anak saya, kira-kira bertemannya bagaimana? Terus si guru bilang gini, hah? Anaknya Bapak bingung. Karena apa? Yang dipikirkan bagaimana mengasih tahu orang tuanya nilai. Coba sekali-sekali nanti kalau pengen ngelihat guru kita ini memperhatikan anak kita, akhlaknya, perbuatannya, interaksi sosialnya, begitu datang waktu memberikan rapot atau memberikan informasi, tanya, anak saya bertemannya bagaimana? Kalau ngomong sama ibu bagaimana? Bukan nilainya. Insya Allah sebagian guru-guru yang kita lihat ya, insya Allah gugup langsung. Karena yang dipikirkan sama dia, nanti ketemu sama orang tua, nilainya bertambah apa enggak, naik apa enggak. Kalau kurang, aduh Bu, ini kurang nih. Anak ibu nih di bidang pengetahuannya masih kurang, matematika masih kurang. Ini perlu les nih, perlu les. Aduh gimana ya? Saya masih ada sih kosong, 1 hari 2 hari masih ada kosong buat les. Maaf kalau guru-guru yang tersinggung, saya minta maaf. Insya Allah bukan maksud tersinggung, tapi bagaimana kita merubah suasana ini.
Insya Allah maaf, saya tidak menyinggung, cuman menyampaikan saja. Terima kasih. Insya Allah. Subhanallah, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, bahasan hari ini, ya Mas Krisna, pasti akan membuat kita mengambil pilihan-pilihan lain untuk apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadikan anak-anak kita, buah hati kita adalah sesuatu yang betul-betul kita syukuri. Sekali lagi, mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari ya teman-teman, terutama untuk Anda yang masih memang akan menjalankan hari-hari dalam sebuah mahligai rumah tangga. Dan kita tetap di psikologi keluarga yang mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar dapat meraih ridho dan ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.